mutasi berpindah tugas ke Irjen dalam suasana yang memang waktu itu Kementerian Keuangan sedang memerlukan sekali bagaimana membangun semacam corporate governance tetapi di institusi publik ya Bu ya. Ibu mutasi berpindah tugas ke Irjen dalam suasana yang memang waktu itu Kementerian Keuangan sedang memerlukan sekali bagaimana membangun semacam corporate governance tetapi di institusi publik ya Bu ya. Karena kan dulu kalau kita ngomong Irjen itu kan seolah-olah ini lembaga yang mencari kesalahan. Tapi kemudian persepsi itu sekarang berubah menjadi bahwa Ijen yang lebih kita kenal dengan APIP itu sebetulnya mitra dari organisasi di Kementerian Keuangan. Bagaimana merubah image itu bagaimana Pak? Apakah ada tantangan, apakah ada kendala atau Kementerian Keuangan memang sudah punya semangat itu sehingga menjadi lebih cepat? Ya, alhamdulillah Pak, pada saat saya ditugasi Bu Menteri untuk menjadi Irjen, maka saya merasakan saya itu nggak seperti pindah tugas gitu ya. Mengapa? Karena chemistry ya saya kira atau hubungan saya dengan kawan-kawan di Ijen itu banyak yang sudah terbangun dari tahun 80-an Pak. Karena di situ ada senior saya, ada adik-adik kelas saya, bahkan dulu ada mahasiswa saya gitu ya. Sehingga saya sebenarnya udah mengenal mereka sejak mereka lulus SMA, boleh dikatakan demikian. Dan banyak yang senior itu saya masih ingat kompetensi akademik mereka, ya. Dan karena dulu itu hubungan kita itu dekat sekali, jadi benar-benar memperhatikan satu persatu dan dulu mahasiswanya kan nggak terlalu banyak Pak. Jadi kan hanya sekitar 1.000 ya di kampus begitu. Jadi relatif kita mengenal satu sama lain. Itu sudah menjadi bekal bagi saya sehingga saya tidak merasa tercerabut kemudian masuk ke rumah yang baru sama sekali, itu tidak. Kemudian yang kedua masalah audit gitu ya, rasanya nggak pernah lepas dari saya dulu ngajar, terus sempat belajar bagaimana perencanaan, bagaimana menganalisis, bagaimana mengevaluasi, bagaimana melakukan audit di lapangan, itu pernah saya lalui semua. Kemudian mengembangkan SDM audit karena saya dulu ikut merancang jabatan fungsional audit, bahkan bikin pola diklat audit gitu ya, untuk pengembangan jabatan ini fungsional auditor, sertifikasi penjenjangan itu. Jadi saya gambaran itu tahu gitu ya. Kemudian pada saat saya menjadi kepala biro, mereka benar-benar menjadi mitra saya. Jadi bagaimana dulu itu bahkan dimulai sejak Pak Hiki Nusmanaw itu Pak, itu bagaimana merancang pola diklat untuk mereka, terutama untuk akuntansi dan anggaran, itu kita siapkan bersama Pak. Bahkan, ya kaulah siapkan kurikulumnya, apa yang harus dikasih ke kawan-kawan. Jadi benar-benar kita berkolaborasi, dan pada saat mereka melakukan review, itu benar-benar kami lakukan bersama Pak, bagaimana seharusnya melakukan gitu ya. Tapi karena hubungan kami itu bagus gitu ya, jadi ya kita nyaman terus sama-sama gitu sampai jagain bisa sampai WTP gitu. Kalau saya menemukan ada masalah sebagai kepala biro, bukan saya tutupi Pak. Mereka itu mitra saya nggak bisa menjangkau ke lapangan satu persatu di sana itu ada kasus apa. Tapi dulu itu kita mengembangkan aplikasi kecil khusus untuk BA15. Saya itu bisa monitor dari waktu ke waktu realisasi anggaran dan ada case apa gitu. Termasuk juga laporan-laporan yang masuk itu saya minta analisis. Jadi kalau ada case itu langsung saya ambil, kemudian data dukungnya saya minta,
saya panggil teman Ijen, Pak, saya minta tolong ini dilihat ke lapangan, ada tes apa, tapi nggak lama ya, seminggu jadi gitu. Nah itu kami nggak menutupi, justru di sini merangkul untuk menangani masalah-masalah di lapangan. Gitu. Jadi hubungan kami sangat bagus tadi ya untuk mengelola ini. Kemudian berikutnya lagi adalah ya kita support dari pimpinan yang luar biasa. Dan beruntungnya lagi saya pada saat masuk itu memang nggak standar nol. Pada saat itu reform di Ijen sudah sangat jalan ya. Sehingga saya ya tinggal mengakselerasi aja gitu dan melakukan mentransformasikan ke future audit Pak gitu. Jadi kalau tadinya mereka sudah sangat kuat di menjalankan peran sebagai watchdog, kemudian mulai di sini memberikan insight. Nah, di sini saya berusaha mendorong pada saat itu, karena pada saat saya masuk itu satu, ya selain tadi udah punya bekal, implementasi IT di Kementerian Keuangan semakin masif. Yang kedua, Bu Menteri baru pulang. Pengalaman internasional dibawa dan kita dituntut world class. Kemudian yang ketiga yaitu kita di Ijen Kemenkeu itu kebetulan IACM-nya Internal Audit Capability Model kita itu tertinggi di Indonesia. Itu 3 saat itu. Nah, karena di sini sebagai leader ya, leading lah di bidang audit, ini menjadi referensi bagi KL Pemda untuk mengembangkan audit di Indonesia. Bahkan di dunia itu yang mencapai level 3 itu baru kurang lebih 30%. Jadi masih sangat sedikit gitu ya. Nah, itu baik ini loh Pak, government maupun sektor publik maupun komersial. Termasuk komersial, bukan hanya publik ya Bu ya? Bukan, iya. Itu posisinya seperti itu. Nah, kami tentunya ini Pak ingin menjaga ya 3 hal ini supaya kita terus bisa menjalankan perannya dengan baik. Maka pada saat itu kita stop taking Pak, posisi kita di mana. Kemudian untuk bisa maju, kalau ada pilar-pilar internal auditnya ada 6 gitu. Ini posisi kita udah ada di mana, ini ada di mana, ini di mana. Untuk mencapai ini yang masih bolong di mana. Kemudian kami minta menyiapkan roadmap. Nah, saya tahu teman-teman di Ijen Kemenkeu itu sangat strong ya. Kompetensi teknisnya, substansinya semuanya sangat bagus. Pengalamannya juga bagus, mereka menjadi pengajar juga di mana-mana, pegang sertifikasi profesi itu ratusan Pak, profesi berbagai macam, ya, accounting, auditing, finance, IT itu sangat banyak, human resource management, termasuk organisasi itu, birokrasi itu ada. Maka di sini sebenarnya tinggal menata aja, siapkan roadmap-nya, ya. Kemudian roadmap ini, kegiatan-kegiatan ini kita masukkan dalam program kerja tahunan kita, tapi ya disitulah kita kawal gitu. Nah, alhamdulillah itu terus berjalan sehingga kalau masih jadi watchdog itu ya Ijen Apip, internal auditor teriak-teriak aja sehingga kalau datang, biar cepat pergi. Ini ada yang cari-cari kesalahan gitu ya. Sebenarnya tugasnya bukan mencari kesalahan ya. Tugas kita kan jaga. Tapi kalau ada di situ yang nggak patuh, ada yang fraud ya, di sini kan harus dibenahi gitu. Nah ini yang kita nggak bisa lagi saya sampaikan bahwa sekarang kita masuk era IT. Kalau kita auditnya masih yang model begitu dan kita melakukan auditnya itu post audit, maka akan berat. Karena dengan transaksi berbasis IT itu masif, cepat, nilainya besar. Kalau sampai ini salah, kita diamkan, kita nunggu nanti, itu salahnya itu akan gede banget, makin besar. Itu udah nggak bisa. Kita itu internal auditor, kita itu ada di dalam, kita itu nggak pernah keluar. Kalau Anda itu audit di pajak, ya seumur-umur itu di pajak gitu, selama 1 tahun penuh. Di Ditjen Perbendaharaan ya terus di situ, di anggaran ya di situ. Jadi kalian harus terus itu melihat
Kalau di sana ada program barunya apa, regulasinya seperti apa, SOP-nya seperti apa, auditnya seperti apa, kemudian kotak-kotak di organisasinya seperti apa, pengembangan SDM-nya seperti apa, komunikasinya seperti apa, monetnya seperti apa. Jadi sepanjang perjalanan ini kalian harus mengawal, itu yang saya minta. Jadi nggak ada yang surprise, nggak ada yang ujuk-ujuk. Kalau itu ada, fail aja. Gitu. Kemudian juga kita coba membangun integrated framework, itu juga terus kita sempurnakan. Nah, kemudian karena memasuki dunia IT ya yang semakin masif, maka mau nggak mau Pak, kita berubah ke digital. Sehingga waktu itu sudah menggunakan audit management system. Saya lihat masih ada yang belum digunakan secara full, maka langsung dipasang KPI-nya. Nah, alhamdulillah Pak, dengan di sini sudah full audit management system berbasis IT, semua ada di situ. Kalau Bapak lihat dulu kalau auditor pulang bawa partner yang itu udah nggak ada, sekarang udah langsung online, data udah lewat SMTK, kita sudah bisa akses langsung. Maka waktu itu bangun war room, bangun learning center juga untuk sharing knowledge, karena kami terima tamu banyak sekali Pak, bisa 120 setahun dari lembaga lain. Jadi kalau nggak disiapkan, itu nanti kasihan, akan ada orang yang diketok situ terus menjelaskan setiap kali menerima tamu. Tapi kalau knowledge-nya udah di-capture, taruh di situ, siapapun nanti bisa menjelaskan. Itu udah kami bangun. Kemudian kita bangun open space, sudah kami duluan. Itu percontohan betul itu Bu. Space itu. Penghematannya luar biasa. Kemudian teman-teman sudah mulai didisiplinkan, dipasang KPI Pak untuk audit berbasis IT dengan mitranya ya. Ini alhamdulillah pada saat kita selesai nggak tahunya pandemik muncul Pak. Iya, jadi pas sekali ya. Pas banget sehingga kita nggak seperti kementerian lain auditnya agak koma, nggak bisa menjalankan tugas karena auditnya konvensional, terus kita tetap bisa alhamdulillah. Jadi pengalaman Busum sebagai seorang pengajar, pengalaman audit, pengalaman menjadi asisten gitu ya, hubungan yang luas dengan kolega, akhirnya menjadikan Ijen itu sangat bersahabat gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya institusi yang didatangi Ijen itu wah kesalahan apa ini yang akan saya dapat gitu. Sekarang malah justru undang ya, tanya ini gimana caranya. Jadi kita mengubah dari tadi watchdog atau kita oversight, kemudian insight, maka ke arah sekarang foresight dengan data analitik ya. Kemudian yang tadinya hanya memberikan assurance, maka kita bergerak ke strategic business partner, dan sekarang ini sebenarnya sudah bergerak ke arah trusted advisor. Jadi kita udah coba mengarah ke sana. Tapi untuk ke sana ya perlu perjuangan keras. Teman-teman yang udah belajar banyak tapi selama ini mungkin belum digunakan secara optimal ya harus merecall lagi ilmunya dan memperkuat lagi ya di sini semangatnya untuk bisa kita berjalan bareng dengan mitra kita. Karena kalau nggak begitu ketinggalan Pak. Iya, dan saya kira kiprah Ijen Kementerian Keuangan di level nasional itu kan cukup direcognize gitu ya Bu ya. Dan saya kira ini juga tidak terlepas dari peran Busum saya kira untuk itu kan. Kalau nggak salah Ibu juga diangkat lah gitu ya, ditunjuk atau ditetapkan gitu ya, atau dipilih gitu ya sebagai ketua asosiasi Ijen gitu. APIP atau apa Bu namanya gitu? Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, AAII. Oh iya. Dan itu membernya adalah semua Ijen Bu ya, semua auditor. Semua auditor. Iya. Jadi sekarang itu kurang lebih 16 ribuan. Saya kira ini bukti bahwa peran Busum di bidang auditor betul-betul direcognize bukan saja oleh institusi tapi oleh sahabat-sahabat yang kemudian selama ini berkecimpung di bidang audit saya kira. Jadi ini merupakan kebanggaan bagi kita di Kementerian Keuangan.
support dan kerjasama teman-teman Pak. Dari Ijen maupun mitra kita punya komitmen yang sama untuk melakukan perbaikan. Nah, Bu Sum, ini 2 tahun ini kan kita sedang berada pada sebuah suasana yang sangat berbeda dengan suasana-suasana normal. Nah, termasuk di dalamnya bukan saja berpengaruh pada kehidupan kita selaku masyarakat, yang kemudian kita bicara aja sekarang harus pakai masker, pakai face shield gitu ya, yang kemudian yang cantik jadi nggak kelihatan cantiknya, yang berkumis barangkali kemudian tidak tampak jelas. Nah, terutama di bidang penganggaran kemudian ada proses bisnis yang nampaknya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, dalam konteks audit dan kemudian pelaksanaan APBN di masa pandemi COVID-19 begitu Bu, apa yang bisa di-share ini? Perubahan apa yang kita lakukan? Dan saya dengar walaupun dalam kondisi COVID 2020 LKPP kita kan BTP ya. BTP semua. BTP. Dan kita belum bicara BTP gitu. Belakangan kita bicara BTP. Nah, jadi apakah ada sebuah konsep baru Bu di dalam audit pada saat kita mengimplementasikan anggaran di masa COVID-19 ini Bu? Oke Pak. Jadi kami menyadari Pak dari sisi audit ya, pada saat kita berada di era pandemi COVID-19, bulan Maret tahun 2020 yang lalu, waktu itu masih masanya awal pelaksanaan APBN 2020 dan waktu itu pas waktunya menyusun laporan keuangan. Itu situasinya sudah sangat berat ya. Namun tugas harus tetap kita jalankan. Sehingga pada saat itu benar-benar COVID sebagai game changer. Kalau tadinya kita memang sudah melakukan perubahan audit yang berbasis digital, dan untuk audit management system sudah kita pasang KPI, tapi kan baru awal Pak. Ya. Sehingga waktu itu benar-benar kita pegang dan itu harus diakselerasi untuk dilaksanakan 100%. Nah, sehingga memang ada beberapa hal yang kami lakukan di dunia audit. Yang pertama, untuk mengawal program-program di masa pandemi ini, kami punya auditor, staf Ijen itu sekitar 750-an Pak. 750-an, jadi auditornya mungkin sekitar 600 ya. Maka kami bentuk Satgas Pak. Jadi Satgas. Nah, Satgas ini ada yang mengawal belanja kesehatan, ada yang mengawal belanja untuk sosial, bantuan sosial, belanja bansos. Kemudian ada yang mengawal pembiayaan untuk modalitas. Jadi modalitas itu ada yang mengawal. Kami bentuk Satgas. Kemudian kami melaksanakan rapat kerja untuk koordinasi semuanya. Jadi dengan APEP seluruh Kementerian Lembaga? Kementerian Keuangan dulu Pak. Jadi kita menyiapkan Satgas, kemudian kita bikin rapat kerja, kemudian kita melakukan waktu itu adalah memetakan audit universe dari PCPEN. Kemudian untuk setiap modalitas itu siapa saja, anggarannya berapa, dan sebagainya. Baru audit universe saja Pak, itu tiap minggu berubah Pak. Kenapa? Karena setiap modalitas ditawarkan atau ini ternyata enggak jalan, diubah lagi. Itu audit universe kita juga berubah, misalkan anggarannya tadi sekian menjadi sekian, atau parameternya. Itu tadinya, persyaratannya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah itu harus A, B, C, D, E. Ternyata minggu berikutnya sudah berubah menjadi A, B, C, D. Nah, karena memang aturannya berubah ya. Iya, jadi ini sangat ditagih sepanjang waktu. Nah, ini terus audit universe ini diambil. Kemudian kita kan risk-based audit Pak, nggak mungkin semua. Nah, peta risiko Pak, itu untuk setiap modalitas, kemudian bisnis proses yang ada, ketentuan yang ada, itu risikonya itu langsung kita petakan.
terus dituangkan di dalam risk control matrix. Nah dari situ kemudian apa ini yang harus kita lakukan untuk jagain ini. Nah untuk bisa mengikuti ini semua Pak, maka Ijen itu ikut rapat sepanjang tahun. Jadi kalau Ijen itu dulu nyantai belakangan gitu ya, kita tinggal audit, ketentuannya gini, pelaksanaannya kayak apa, kita lihat sesuai apa enggak. Itu udah kita tinggalkan Pak. Jadi setiap kali rapat itu, yang sampai malam kadang sampai pagi itu, kita semua ada. Sesuai dengan modalitas apa yang dibicarakan, itu inspektor terkait itu ikut. Harus join di situ. Harus join. Nah kemudian juga saya Bu sampaikan. ini di level apa? Di level rapat di Kemudian menteri, di Rapim ya? Di Rapim ikut, nah nanti di bawahnya otomatis turun Pak. Ya. Nah ini karena risikonya tinggi, kita menyusun rencana kerja atau anggaran mengalokasikan itu kan nggak base proses bisnis normal yang sudah didukung dengan data, perhitungan, pembahasan yang cermat Pak. Kadang kan diceplok gitu ya. Nah ini based on apa justifikasinya? Nah ini teman-teman Ijen benar-benar saya minta ini melihat ya bahwa ini pastikan bahwa semua data atau data dukung yang diperlukan itu didokumentasikan dengan baik. Ini terus mengikuti Pak. Nah kemudian auditnya kita benar-benar terus mengikuti setiap tahapan itu terus kita ikuti. Peraturannya seperti apa, kalau peraturan gini ada risikonya apa, kira-kira nanti BPK akan apa, publik akan apa, ini terus gitu, terus kita ikuti IT-nya gitu, terus kita ikuti gitu ya. Ya alhamdulillah pada saat kemarin penyusunan laporan keuangan, isu-isu teknis yang seperti itu sebenarnya udah nggak muncul, tapi ya ada temuan sampai terakhir didiskusikan itu udah hal lain yang di level strategis gitu ya. Jadi alhamdulillah itu suatu perjalanan yang luar biasa. Nah kemudian juga ini Pak, itu tadi dari sisi pengawalan programnya. Kemudian dari sisi IT-nya, ini kebetulan kan kita sudah mulai, tapi sudah kita jalankan. Namun waktu itu kan belum semua. Nah ternyata harus akselerasi harus semua gitu kan. Nah ini untuk bisa melaksanakan audit berbasis IT itu butuh satu komunikasi yang bagus antara auditor, orang IT-nya, sama orang unitnya. Nah ini, sementara orangnya kadang Pak, ini kan kalau mau bangun tim yang solid, chemistry-nya dapat, ini kan harus saling mengenal lebih dulu dan sebagainya. Nah ini ada yang belum kenal Pak, tahu-tahu minta ini, ya trust itu gimana bisa dibangun? Ini juga tantangan tersendiri pada saat kita minta data, kita komunikasi, karena mengandalkan pada WA, kalau satu butuh urgent segera, nggak tahunya satu lagi tidur. Ini repot. Ini benar-benar membutuhkan komitmen yang tinggi dari tim ya. Itu sangat kuat. Apalagi pada saat kita sedang mendampingi satker-satker pada saat di audit BPK. Nah ini lebih ini lagi karena waktu itu masih banyak permintaan yang nggak ketemu orangnya, siapa hubungi siapa yang menjelaskan siapa dan sebagainya. Nah ini udah begitu Ijen nggak dicolek, nggak dikasih tahu. Kalau dulu kan rapat ditungguin Pak. Nah sekarang ini bisa Vicon, bisa lewat email, bisa lewat WA, bisa anytime. Nah di sini Pak ini tantangan tersendiri. Bagaimana mengawal laporan keuangan dalam situasi yang demikian extraordinary, tidak normal. Ini tantangan tersendiri. Saya bisa bayangin itu dalam kondisi normal saja. Saya kira proses audit internal maupun BPK itu is very exhausting gitu ya, pikiran, tenaga dan segala macam. Kemudian dari sisi peraturan Pak. Nah peraturan itu kan tadinya masih banyak yang based on kondisi normal. Nah sementara investigasi aja kadang udah berbasis IT, sehingga peraturan-peraturan itu kita rombak Pak. Jadi PMK KMK Per Irjen yang pedoman dalam waktu singkat ya Bu ya. Bersamaan Pak. Jadi peraturannya, kemudian melatih orangnya, kemudian audit manajemen sistemnya ya. Ini aplikasinya itu kita bangun boleh dikatakan instan gitu ya.
ya diperbaikan sambil jalan. Ini betul-betul kemudian apa yang dikenal orang sebagai agile auditing, ya ini ya Bu ya, betul-betul. Iya, jadi kita nggak bisa nunggu sampai selesai. Tapi ya tadi Pak, permodalitas, perpotongan-potongan, ya itu kita audit. Tapi ya kalau kita gambar sapi, sekarang ada yang pegang kepalanya, ada yang pegang kakinya, ada yang pegang ekornya, tapi nanti akhirnya sapi ini harus terwujud gitu, kira-kira seperti itu. Bu Sum, ini saya kira pengalaman yang luar biasa. Saya seperti Bu ketahui kan juga punya pengalaman pada saat kita berjuang menyiapkan LKPP sampai dengan berjuang bagaimana membahas dengan kementerian lembaga, bagaimana membahas dengan BPK. Tapi yang saya bayangkan dulu kan kita ketemu face to face. Nah, ini kemudian suasananya kan sangat berbeda. Komunikasinya mungkin dengan telepon, dengan email, dengan WA bahkan ya Bu ya. Vicon. Dan itu saya membayangkan pastinya tidak mudah gitu. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah bisa kita lewati dengan baik gitu ya Bu ya. Kira-kira apa itu yang menjadi resep sukses gitu? The key factors gitu, sehingga kemudian dalam suasana keterbatasan itu nampaknya teman-teman di Kementerian Keuangan bisa bangkit dan membangun sebuah sistem baru. Saya yakin kalau sistem ini dibangun dalam kondisi normal mungkin tahun nanti. Tetapi kan ini kemudian bisa dibangun dalam waktu kurang dari 1 tahun ini kan. Bagaimana? Iya, jadi betul sekali Pak. Jadi saya juga sangat mengapresiasi ya kawan-kawan yang kerjanya luar biasa, semangatnya luar biasa di tengah suasana pandemi gitu ya. Jadi ada saya kira lesson learned ini ya Pak. Pertama, pada saat awal itu kita udah sampaikan ke kawan-kawan, saya nggak mau ada masalah teknis nanti terbawa hingga akhir tahun, sehingga yang masalah angka nggak cocok, ini terlambat dan sebagainya ya, atau kesalahan-kesalahan teknis itu diharapkan tidak terjadi lagi. Sehingga dengan adanya risiko ini sudah dilontarkan di awal, maka langkah-langkah untuk bekerja secara akurat, tepat waktu itu diupayakan dipenuhi, berjalan sepanjang tahun. Kemudian untuk pos-pos yang berisiko tinggi itu kami dari Ijen menyiapkan tim khusus Pak, untuk mengawal. Misalnya piutang pajak itu ada satu tim dedicated dari jaga neraca awal sampai angka itu masuk di neraca akhir tahun, itu ada ya. Kemudian ada yang jaga angka penerimaan, itu ada. Kemudian yang jaga misalkan pos tertentu untuk belanja itu kami siapkan, misalkan saja untuk pos subsidi yang sedemikian besar misalkan itu ada. Yang pengadaan tanah misalkan untuk Elman itu dari sisi penganggaran, dari sisi verifikasinya, kemudian pembayarannya sampai penyelesaian pelaporannya di akhir tahun itu kami menyiapkan tadi Pak tim-tim yang khusus gitu, benar-benar dedicated mengikuti sepanjang tahun. Dan itu masa-masa sebelumnya belum terlalu intens ya Bu ya kita lakukan. Iya, dulu sudah kita lakukan tapi tidak seintensif seperti sekarang. Karena kalau dulu pas nyusun laporan keuangan kita bisa semua ketemu, tektoknya itu bisa langsung Pak, bisa cepat. Tapi di era pandemi dengan PSBB ini kita jaga benar-benar dari awal, kita ikuti sepanjang tahun Pak ya. Itu terus kita lakukan. Kemudian untuk komunikasi dengan auditor, karena pengalaman yang dulu itu ya maklum ya, pertama mendadak tahun yang lalu Pak, itu kan sering siapa minta siapa ke siapa berulang dan sebagainya, atau klarifikasi udah dijelaskan ke si A, gantian si B yang nanya, atau gitu ya, atau di sini ada miskomunikasi gitu ya. Nah itu kita jaga sehingga misalkan ada aplikasi untuk menjembatani komunikasi permintaan data dan penyerahan data, permintaan klarifikasi, pemberian klarifikasi.
itu dimasukkan di dalam aplikasi sehingga semua bisa lihat gitu ya. Nah ini juga kita lakukan, termasuk izin dengan mitranya juga lewat aplikasi itu juga kita lakukan, sehingga kalau minta data, mintanya tanggal berapa, sekarang posisinya di mana, udah dikasih apa belum gitu, itu semua bisa termonitor. Kemudian berikutnya lagi yaitu komunikasi Pak, komunikasi di antara kita itu benar-benar dilakukan sangat intensif ya. Jadi kalau kawan-kawan di CPB atau Rocanku menyusun laporan keuangan nggak tidur-tidur ya, teman-teman Irjen ya terus saja mantengin gitu. Nah saya selaku Irjen karena saya merasakan sangat menjiwai, pernah menyiapkan regulasinya, kemudian pernah merasakan bagaimana menyusun laporan keuangan. Kadang udah jam terakhir, tahu-tahu angka ada yang salah baru ketahuan, atau ada susulan, atau ada informasi yang masuk, merombak angka selaporan keuangan sampai surat-suratnya, itu prosesnya itu makan waktu lama, ngecek lagi gitu ya. Kemudian ngeprint lagi juga itu ada masalah yang lain lagi gitu. Belum lagi ngejar minta tanda tangan, ada deadline, itu kan tantangan-tantangan yang luar biasa. Nah ini semua ini Pak, dari awal terus kita komunikasikan dan monitoringnya itu lebih kuat. Ya, itu Saya luar biasa ini. Saya kira sahabat-sahabat maestro akan mendapatkan gambaran, khususnya insan Kementerian Keuangan yang tidak secara langsung berhubungan dengan audit. Dan kami nggak hanya jaga Kementerian Keuangan Pak, karena untuk LKPP misalkan baru IP aset aja, itu kan udah kemana-mana. Misalkan termasuk cash placement gitu, itu kan ke korporasi juga. Jadi kami ada forum untuk mengawal ya audit di bidang tertentu. Itu kebetulan kalau misalkan untuk BABUN kan kuasa penggunanya juga tersebar Pak. Maka di sini juga ada forum untuk auditor untuk pengawasan BABUN. Itu kami siapkan Pak. Sehingga mereka ada kewajiban menyampaikan ke kami. Kemudian untuk melakukan internalisasi, menyampaikan berbagai hal, itu kami lakukan webinar secara berkala, termasuk ada SNV kita atau ada perbankan, pegadaian yang menjadi mitra Kementerian Keuangan di dalam menyalurkan anggaran. Itu juga kita kumpulkan gitu ya. Kemudian misalkan PNBP, ya kita ini tangani dan kita siapkan aplikasinya. Untuk PCPEN kita punya namanya iKompas, untuk PNBP punya iMawas, ya itu kita siapkan. Jadi kolaborasi itu terus berjalan. Kemudian juga dengan ini Pak, tadi untuk mengawal PCPEN ini kan risiko tinggi Pak ini di lapangan. Regulasinya dibuat saat itu, programnya jalan, belanjanya jalan gitu ya, situasi berebut dan chaos banget. Maka kami juga dari Ijen itu membangun kerjasama dengan APH. Dan kita sepakat bahwa untuk APH ini fokusnya adalah pencegahan. Jadi bukan penindakan, tapi kalau udah dicegah, kita udah semaksimal mungkin melakukan penjagaan, masih ada yang fraud, ya silahkan dilakukan penindakan, penegakan hukum. Nah ini kami dengan Barreskrim, dengan Kejaksaan Agung, dengan PPATK, KPK. Kemudian yang dengan BPKP ini juga kami lakukan secara intensif. Kita di setiap unit eselon 1 itu menindaklanjuti, ada kerjasama dengan BPKP. Jadi kami ada meeting berkala, apalagi untuk program vaksinasi yang sangat penting ya, menjadi game changer tahun ini gitu. Itu kami pertemuannya itu mingguan Pak, seminggu sekali. Dengan Barreskrim itu juga mingguan Pak. Jadi seminggu sekali pertukaran data terjadi karena mereka punya kantor di seluruh Indonesia. Data keuangan negara, anggaran itu mengalirnya kemana? Nah, lewat Pak Darto bisa menyediakan data, kemudian kami dari Ijen itu terus monitor di lapangannya seperti apa. Setiap seminggu sekali ketemu, diskusi gitu. Kita mendiskusikannya, jadi programnya itu apa, karena mereka kan juga harus belajar Pak. Iya, betul. Sehingga kalau menggerakkan orang di lapangan, itu mereka harus mengawasi kemana, di sana ada apa, mereka juga butuh data. Nah nanti hasilnya itu juga disampaikan ke kami.